Halo guys, selamat datang. Kami dari kelompok 10 Komunikasi Massa dan di sini kami akan mempersembahkan podcast. Nah, di podcast ini akan membahas tentang uses and gratification. Nah, di teori uses and gratification ini nanti kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ada pengertian, dan yang kedua itu efeknya, dan yang terakhir yaitu contoh dari isu masyarakatnya. Oke. Sebelum menuju ke penjelasan teori uses and gratification, kita sebaiknya tuh perkenalan dulu, ya nggak sih? Iya dong Kak. Iya, kan kita kenal tuh kayak biar lebih dalam gitu. Iya. Dan kata pepatah juga, kalau tak kenal maka tak sayang. Makanya itu dari semua ini kita biar sayang semua ya, biar kenalan dulu ya. Iya. Iya terus. Oke, langsung ya. Oke, langsung ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Farizi sebagai moderator kelompok 10 Komunikasi Massa, dan selanjutnya boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiffany Damatiasari, bisa dipanggil Tiffany. Nah, di sini aku sebagai narasumber dari podcast kali ini, podcast Komunikasi Massa kelompok 10. Oke, bagus namanya Kak Fani. Terus selanjutnya? Halo semuanya, kenalin nama aku Yunita Aryani, biasa dipanggil Yuni. Aku sebagai narasumber dari kelompok 10 Komunikasi Massa. Oke, bagus. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tata Rasya Widya, bisa dipanggil Talita. Di sini aku sebagai narasumber 3 kelompok 10 Komunikasi Massa. Oke, namanya keren-keren banget nih, sangat estetik, asik. Ya, Oke, bagus banget. Oh ya, dan tak lupa ini kami semuanya ini tetap memakai masker ya, walaupun kita di dalam ruangan, dikarenakan sekarang sedang pandemi COVID-19. Nah, walaupun kita di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kita sebaiknya antisipasi sekali untuk memakai masker. Karena kita kan juga nggak tahu, namanya juga bakteri COVID itu sangat kecil banget ya kayak. Iya. Nah, sebaiknya kita tuh antisipasi. Oke, seperti itu. Nah, daripada bertele-tele lama-lama, sekarang kita memasuki pembahasan teori uses and gratification. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian. Boleh nih dari narasumber siapa gitu ngejelasin pengertian itu, uses and gratification. Aku nih Kak yang mau jelasin tentang pengertian dari teori use and gratification. Boleh, siap. Jadi teori use and gratification ini melihat pengaruh media terhadap khalayak dan apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Orang yang menggunakan media massa memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Hakikat teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana individu menggunakan komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam menggunakan media, khalayak aktif ini dapat memilih isi dan media mana yang akan mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Itu aja sih Kak pendapat dari aku. Kalau pengertiannya itu sangat padat dan jelas gitu ya. Ya walaupun sangat singkat sih juga nggak apa-apa. Yang penting itu pengertian dari uses and gratification itu sudah terjelaskan sangat jelas. Oke, selanjutnya boleh dong dijelasin efek-efeknya gitu, efek dari uses and gratification itu apa? Oke, di sini aku akan menjelaskan efek yang timbul dari diri halayak terhadap teori uses and gratification. Efek timbul dari diri halayak terhadap teori ini seperti emosi dan perilaku dapat dioperasionalkan sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberi kepuasan. Pendekatan uses and gratification tertuju pada halayak yang berperan aktif dan selektif dalam memilih dan menggunakan media sesuai kebutuhannya. Namun karena akibat dari kemajuan teknologi saat ini, itu membuat kemunculan gratifikasi vulgar atau pornografi akibat dari efek media atas kebebasan pengguna. Sehingga kita sebagai halayak yang dapat aktif memilih media yang kita inginkan, kita tetap harus cermat dan selektif dalam bermedia. Sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Wih, ini juga singkat sih penjelasan dari efek uses and gratification. Keren sih dari Kak Talita penjelasannya. Juga sama sih, sama singkat-singkat itu. Oke, selanjutnya boleh dong dari isu masyarakatnya, contohnya itu seperti apa penjelasannya? Boleh dong. Halo, aku Halo. Tiffany, aku bakal lanjutin penjelasan dari contoh atau isu dari masyarakat kita. Nah, aku mulai contohin dari fenomena media televisi di Indonesia. Nah, kan mulai dari tahun 2020 bahkan masih sampai saat ini acara televisi menurut saya sangat kurang didik. Bahkan acara-acara atau sinetron yang menimbulkan ketagihan karena kisah cerita yang seru mengenai percintaan. Namun nyatanya acara tersebut tuh banyak penontonnya atau banyak yang nonton oleh masyarakat Indonesia. Nah, kaitannya dengan teori ini, karena teori uses and gratification berbicara tentang minat khalayak terhadap tayangan televisi ini. Nah, hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang cenderung memilih drama dan sinetron sebagai prioritas utama dalam menonton televisi gitu Kak. Udah paham ya mengenai contoh?
dari uses and gratification theory ini? Gimana ya, kalau dari aku sendiri itu tuh kayak contohnya tuh sedikit kurang paham, sulit aku pahami. Kalau dari narasumber yang lain mungkin? Iya sih, yang lebih kayak sederhananya gitu aja. Oh iya benar, boleh dari Iya. contoh sederhana ada. Boleh dong. Aku contohnya lebih sederhananya ya. Oh. Jadi misalkan kita dalam menonton televisi nih selalu mengganti channel karena channel tersebut tuh menurut kita kurang menarik gitu. Nah terus atau channel tersebut ada iklan gitu. Nah itu tuh termasuk contoh dalam teori ini karena dapat disimpulkan bahwa kita sebagai khalayak yang aktif itu dapat memilih media atau channel TV dalam pemenuhan kebutuhan kita atau keinginan kita gitu. Oh seperti itu ya contoh-contohnya. Itu Betul. tadi yang disebutkan contoh tuh rata-rata kayak setauku itu contohnya itu tradisional semua nggak sih? Iya betul karena Gimana? media tradisional itu meliputi televisi, radio kayak gitu yang bukan media massa atau new media. Oh alah, berarti kalau misal tradisional pasti juga ada yang modern nggak sih? Iya nggak sih? Tentunya iya dong. Pasti ada yang modern ya? Iya pasti Coba ada. dah sebutin. Nah, oke deh, aku mau jelasin yang mengenai efek media massanya. Nah, media massa kan sudah banyak kemunculan nih, mulai dari internet, media sosial, video game dan lain-lainnya. Nah, kalian pasti tahu nih serial Layangan Putus, tahu nggak? Oh, Yang yang Mas yang Aris mana itu. dulu? Iya, Yang mana? yang It's My Dream Mas, Not Her. Gitu. Oh, nah itu aku tahu yang pengen penthouse banget kan Iya, sih? betul Oh, banget iya. itu. Iya sih banget itu tahu. Ya, itu tuh salah satu serial yang membekas dan viral di semua kalangan mulai dari remaja, dewasa hingga orang tua. Nah, mereka aku juga karena menonton serial ini tentunya. Nah, itu tuh kita mencari kepuasan dibanding menonton acara serial lainnya. Nah, selain kepuasan hiburan, serial ini tuh juga banyak memberikan informasi sesuai yang kita inginkan gitu. Aku kasih contoh lagi mengenai media sosial saat ini ya. Boleh? Kita kan pasti tahu ya mengenai aplikasi TikTok, kalian juga pasti gunain itu sih. Pasti loh. Nah, Sering. ya kan? Nah, itu tuh Terus? dalam penggunaannya tuh kita kan scroll dalam video atau konten yang muncul kan. Kalau konten atau video yang menurut kita bagus atau menarik, pasti kita menontonnya sampai akhir. Nah, itu tuh termasuk dalam teori uses and gratification karena sesuai dengan aspek teori yang saya jelaskan tadi. Nah, itu tuh kita sebagai khalayak yang aktif itu dapat memilih media yang dapat membuat kita puas dengan kebutuhan kita sesuai yang kita inginkan gitu kan. Itu sekian sih dari saya, penjelasan dari saya gitu. Oh berarti termasuk contohnya itu panjang banget ya kak ya? Ya sebenarnya tuh gampang sih kak, udah sehari-hari kita gunain gitu loh. Ya juga sih tadi udah di beberapa contoh dari media tradisional sama modern ya, entah itu dari televisi ataupun yang lain gitu. Ya bagus sih, kita nggak nyangka contohnya tuh banyak banget gitu loh. Aku kira tuh contohnya tuh kayak per poin gitu, ternyata tuh malah ngelebihin dari pengertian sama efeknya. Ternyata penjelasannya itu lebih panjang banget. Ya walaupun panjang itu keren banget ya. Ya kan biar kalian paham. Iya sih benar ya. Lebih detail banget ya kak. Oh iya lebih detail banget, iya sih pastinya lebih detail dan kita lebih paham banget gitu. Ya juga sih sekarang kalau aku sendiri dari apa yang kalian sampaikan narasumbernya tentang teori uses and gratification, aku dapat mengambil kesimpulan. Kalau kesimpulannya tuh bahwa kita sebagai khalayak yang aktif, kita itu sebenarnya tuh bebas untuk memilih media komunikasi mana sebagai kebutuhan kita yang masing-masing gitu. Betul. Iya nggak sih, masuk gak sih? Masuk ya? Oh Iya. berarti ya alhamdulillah apa yang telah disampaikan narasumber tadi ya alhamdulillah jelas banget. Oke. Ya semoga apa yang telah disampaikan narasumber ini, narasumber 1 sampai 3, entah itu dari pengertian sampai ke isu masyarakat contoh-contohnya itu, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk mata kuliah komunikasi massa dan semoga bermanfaat aja dan kurang lebih seperti itu. Oke. Karena ini sudah di penghujung acara podcast, kita tutup ya karena kita tahu pasti rata-rata Indonesia kalau dengerin podcast gini bosen gak sih? Ya pasti bosen. Iya. Atau lagi ada yang nggak punya pulsa. Katanya tipis itu kan ya sakit banget. Iya sih. Kalau numpang wifi kan masih mending. Wifi tetangga. Oke, langsung saya tutup aja ya. Saya Muhammad Aditya sebagai moderator. Mohon maaf dan teman-temanku sebagai narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3, jika ada tutur kata maupun tutur sifat itu yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.